Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 10 Juni 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Informasi sore ini diawali dari Kabupaten Toba. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menargetkan angka partisipasi pemilih di Pilkada tahun 2024 bulan November mendatang bisa mencapai di atas 80%. Target ini dibuat berdasarkan hasil capaian yang didapat di Pileg dan Pilpres Februari 2024 lalu, di mana angka partisipasi pemilih di Kabupaten Toba yakni 80%. Hal tersebut diucapkan Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani di Sekretariat KPU Toba Balige Kabupaten Toba pagi tadi. Sugar menyebut di Pileg dan Pilpres kemarin angka partisipasi pemilih 77% dengan kondisi pemulihan pandemi COVID-19 menjadi acuan KPU Toba dalam menetapkan antusias pemilih di pilkada yang akan datang. Sugar juga mengatakan berdasarkan pemilu yang baru berlangsung untuk pilkada atau pemilihan gubernur dan bupati, angka partisipasi pemilih akan meningkat sebab masyarakat merasakan lebih dekat dengan calon pemimpinnya. Sugar berharap target partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Toba dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak terkait. Antusias masyarakat untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini dapat dilihat dari perekrutan anggota PPK dan PPS yang diikuti masyarakat Kabupaten Toba dan ingin langsung meningkatkan partisipasi pemilih. Polga sudah melaksanakan tahapan persiapan mulai dari perencanaan program dan anggaran, kemudian membentuk badan ad hoc, juga saat ini sedang dilakukan pemutahiran daftar pemilih. Pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dimulai tanggal 27, 28, 29 Agustus tahun 2004 hingga nantinya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ditetapkan tanggal 22 September tahun 2004 ini. Memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung dengan lancar dan sukses, Komisi Pemilihan Umum melakukan pemetaan tempat pemungutan suara sekaligus merekrut Pantarlih di Sumatera Utara. Pemetaan tempat pemungutan suara merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah kebutuhan lokasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk jumlah tempat pemungutan suara di Sumatera Utara pada Pilkada 2024 mendatang nyaris berkurang setengah dibandingkan saat pemilu 2024 lalu. Komisioner KPU Sumatera Utara Robi Effendi Hutagalung mengatakan jumlah TPS di Pilkada serentak membutuhkan 25.059 titik lokasi di Sumatera Utara. Sementara pemilu 2024 lalu terdapat 45.875 TPS. Untuk jumlah maksimal pemilih pada masing-masing TPS di Pilkada 2024 ditetapkan mencapai 600 orang, sementara pada pemilu 2024 sebanyak 300 orang. Untuk jumlah pemilih hasil sinkronisasi di Sumatera Utara pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu 2024. Di antaranya pada pemilu 2024 mencapai 10.853.940 orang dan pada Pilkada 10.915.680. Untuk tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Sumut belum lama ini sudah melakukan pemetaan TPS. Hasilnya kita sudah mendapatkan jumlah TPS yang akan digunakan pada Pilkada 2024 yakni sejumlah 25.059 TPS. Berangkat dari jumlah TPS tersebut, kita juga akan segera melakukan perekrutan petugas Pantarlih sebanyak 41.406 petugas yang akan disebar di 33 kabupaten kota. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, KPU terus melakukan sosialisasi di seluruh elemen masyarakat, baik secara tatap muka maupun memanfaatkan media sosial. Pemirsa, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga di Pilkada serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menargetkan persentase jumlah pemilih di Pilkada serentak Kota Sibolga tahun 2024 mencapai 80%.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution, usai menggelar peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga serta maskot dan jingle pada Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Nasional. Dihadiri Forkopimda dan perwakilan dari KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Kota Sibolga tahun 2024 yang dijadwalkan pada November mendatang. Sejumlah tahapan telah dilaksanakan KPU Kota Sibolga, diantaranya penyusunan perencanaan dan anggaran pilkada. Selain itu, pembentukan Badan Ad Hoc PPK dan PPS juga telah terlaksana dengan baik. Ketua KPU Kota Sibolga dalam waktu dekat akan melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Kota Sibolga. Dan selanjutnya pada Agustus mendatang, KPU Kota Sibolga akan membuka pendaftaran bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur partai politik. Dan mencapai 80%. Target kita dalam partisipasi pemilu. Dan pada saat itu tahun 2020 diadakan pada masa COVID itu bisa mencapai 79%, ya kan? Dan tentu dalam hal mencapai tersebut kita tentu akan melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi. Itu tentunya menjadi salah satu bagian rencana strategis yang sudah kita buat. Untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Sibolga, KPU Kota Sibolga sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dan unsur pemerintah untuk mendukung terlaksananya Pilkada Kota Sibolga dengan aman dan lancar. Pemirsa, pengawas kelurahan desa atau PKD harus berkolaborasi dan menjaga integritas, tidak bertindak sendiri serta selalu membangun koordinasi dengan pengawas kecamatan dan stakeholder setempat. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan saat pelantikan yang dirangkai dengan pembekalan PKD yang akan bertugas pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Sebanyak 269 PKD di kelurahan dan desa sekabupaten Karo dilantik oleh Panwaslu Kecamatan. Dihadiri oleh Bupati Karo dan Kesbangpol Kabupaten Karo. Dalam arahan pembekalan PKD yang dilantik baik yang baru maupun yang pernah bertugas sebagai PKD dan juga penyelenggara pemilu PPS tetap harus meningkatkan kapasitasnya, menjalankan pengawasan dengan tugas wewenang dan kewajiban yang berpedoman pada regulasi kepemiluan. PKD juga diharapkan dapat melakukan pencegahan, catat dan koordinasi untuk penindakan jika terjadi pelanggaran, berintegritas dan tidak terpengaruh dengan segala bentuk intervensi. Selaku ad hoc yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu bekerja di tingkat bawah sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Karo. Ya, tentu harapan kita bekerja secara profesional, jaga netralitas, rajin membaca undang-undang sehingga pengawasan bisa efektif, dan terakhir lakukan koordinasi dengan stakeholder di tingkat desa dan kelurahan. Pemirsa, berbagai persiapan tengah dilakukan oleh penyelenggara Pilkada untuk pemilihan kepala daerah serentak di wilayah Sumut. Persiapan apa saja yang sudah rampung dan hal apa saja yang tengah dilakukan? Kini kita telah terhubung dengan Ketua KPU Sumut, Bapak Agus Arifin, dan dari Bawaslu Sumut ada Bapak Saud Boang Padalu. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Budi dan Bu Putri. Ya, dan selamat sore juga untuk Pak Saud. Selamat sore Bang Budi dan Kak Putri. Baik, saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, bagaimana persiapan KPU Sumatera Utara ini jelang pemilihan kepala daerah serentak? Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara untuk tingkat provinsi dan tentu juga persiapan terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Sumatera Utara di tahun 2024, khususnya untuk KPU Sumatera Utara. Terkait dengan persiapan, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan tahapan yang sebagaimana telah diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tahun 2024.
Di dalam PKP tersebut, peraturan tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan hari pemungutan suara untuk pemilihan di tahun 2024 itu pada tanggal 27 November 2024. Terkait dengan jadwal tersebut, KPU Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan tahapan. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan kegiatan untuk menerima penyerahan dukungan terkait dengan jalur perseorangan untuk menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Demikian juga untuk kegiatan badan ad hoc itu juga sudah kita laksanakan terkait dengan rekrutmen atau seleksi badan ad hoc terutama di tingkat kecamatan, yaitu PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan sudah direkrut, sudah dilantik itu sebanyak 2.275 PPK. Jadi di Sumatera Utara ini ada 455 kecamatan. Nah, kemudian juga di tingkat desa kelurahan 33 KPU Kabupaten Kota juga telah selesai melaksanakan seleksi, terutama untuk perekrutan panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan se-Sumatera Utara atau di 33 KPU Kabupaten Kota. Sejumlah 18.330 personil PPS. Demikian juga saat ini kita akan merekrut petugas pemutakhiran daftar pemilih atau Pantarlih. Kita perkirakan kita membutuhkan sejumlah 41.406 petugas pemutakhiran daftar pemilih atau Pantarlih yang tugasnya nanti akan melakukan pemutakhiran terkait dengan daftar pemilih. Demikian juga untuk data sementara bisa disebut demikian bahwa sementara ini diperkirakan TPS yang kita butuhkan ada 25.059 TPS. Nah, itu yang sudah kita laksanakan. Demikian juga terkait dengan persiapan di awal. Persiapan di awal terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana pada pertengahan Desember 2023 telah dilakukan penandatanganan NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dukungan anggaran untuk terlaksananya berbagai tahapan dan kegiatan, yaitu sejumlah 759.953.895 rupiah. Nah, terkait dengan anggaran ini tentu KPU Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara, khususnya pejabat Gubernur Sumatera Utara yang telah mendukung kegiatan pelaksanaan untuk melaksanakan pemilihan di tahun 2024. Baik, Pak Agus. Mungkin itu Bang Budi. Baik Pak Agus, kita sudah sama-sama mendengarkan persiapan yang dilakukan dari KPU Sumut. Nah, lantas Pak Saud Boang Manalu nih, bagaimana persiapan sendiri dari Bawaslu terkait dengan sesaat lagi kita akan menyambut Pilkada serentak di tahun 2024. Pak Saud, silakan tanggapan Anda. Baik, terima kasih Kak Putri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa Bawaslu juga sejak awal sudah menyiapkan sejumlah hal untuk menghadapi Pilkada 2024. Yang pertama tentunya Bawaslu melakukan mitigasi ya dari hal-hal yang kita anggap krusial, misalnya pada pemilu yang lalu, pada Pilkada sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu di Bawaslu RI juga sudah dilakukan mitigasi, termasuk juga persiapan-persiapan mulai dari internal, perekrutan Panwascam, perekrutan PKD, kemudian dilanjutkan dan dengan penguatannya sampai hari ini kita masih melakukan penguatan dan evaluasi terhadap internal. Lalu kemudian nanti akan kita lakukan penguatan sumber daya manusia dalam hal menghadapi pengawasan tahapan.
Nah, hal lain juga kita sedang melakukan penyusunan IKP. Kalau tidak salah minggu ini tanggal 13 sampai tanggal 15 itu akan ada rapat konsolidasi nasional dalam rangka penyusunan IKP, Indeks Kerawanan Pemilu ini juga akan menjadi sangat penting bagaimana nanti kita melihat pemilu dan pilkada di masa lalu dan bagaimana kita melihat pilkada yang akan kita jalankan tahun ini. Begitu juga dengan divisi-divisi lain, kita sedang melakukan persiapan, termasuk juga divisi kehumasan. Saya selaku Korwit kita terus menata karena ini kan ada ada perbedaan sejumlah hal pada pemilu dan pada pilkada ini. Saya pikir itu di awal yang bisa saya sampaikan, Kak Putri. Baik, terima kasih Pak Saud. Pak Saud tadi ada menyebutkan bahwa salah satu yang paling ditekankan adalah mitigasi yang dianggap krusial. Ini seperti apa Pak, mitigasi yang dianggap krusial tersebut? Yang paling penting itu ini soal paradigma juga ya. Ini pengawas ini kan dia harus punya nilai lebih. Kenapa? Karena dia selain harus menguasai regulasi teknis, dia harus menguasai pencegahan dan bagaimana cara menanggulangi. Nah ini kan kalau kita melihat undang-undang, ini kan undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada itu kan ada perbedaan. Termasuk misalnya soal pemantau, itu kan kalau di Undang-Undang 10 2016 itu kan dikembalikan ke KPU, jadi nanti yang akan memverifikasi itu adalah KPU. Termasuk juga dalam hal menggunakan hari. Kalau kita di pemilu itu kan menggunakan hari kerja, kalau di pilkada itu kita menggunakan hari kalender. Jadi setiap hari itu akan digunakan sebagai hari tahapan atau hari bekerja bagi kita khususnya pengawas pemilu. Begitu Kak. Nah, lantas Pak Agus ya, bagaimana mekanisme sendiri nih terkait dengan pendaftaran bacalon dari Gupsu dan juga Wagupsu dari KPU Sumut, Pak Agus? Ya, terima kasih Bu Putri. Sesuai dengan ketentuan yang telah saya sampaikan tadi di PKPU nomor 2 tahun 2024 ya, bahwa jadwal pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk di tingkat provinsi itu dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai atau gabungan partai. Nah, terkait dengan ketentuannya, prosedur dan teknis administrasinya, ya itu kita lagi nanti akan berpedoman kepada PKPU yang akan dikeluarkan. Jadi untuk saat ini terkait dengan teknisnya, terkait dengan pendaftaran dari bakal pasangan calon oleh partai politik, kita masih menunggu nanti terkait dengan ketentuannya. Baik. Demikian Putri. Baik Pak Agus. Kalau kita lihat, apakah ada perbedaan antara mekanisme dengan calon kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun yang independen? Pak Agus, silakan. Ya, kalau mengenai perbedaan ya, menyangkut syarat atau ketentuan dari jalur perseorangan dan dari jalur partai untuk maju sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, secara simpel ya, secara singkat. Kalau dari jalur independen maka dia harus didukung oleh sejumlah masyarakat berupa KTP elektronik dokumennya ya, jadi KTP elektronik. Jadi dia hanya didukung oleh dokumen kependudukan atau EKTP. Itu untuk Sumatera Utara kemarin ketentuannya itu sejumlah 814.046 dukungan dalam bentuk EKTP. Nah, kalau untuk jalur partai tentu ketentuannya syaratnya harus didukung minimal 20% kursi yang diperoleh di DPRD Provinsi Sumatera Utara oleh partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi seperti itu ketentuannya. Bisa juga misalnya partai-partai yang ikut pemilu juga berdasarkan minimal 25% perolehan suara sah
Jadi basicnya pendekatannya bisa melalui kursi yang diperoleh, bisa juga melalui surat suara sah yang diperoleh pada saat pemilu 2024 yang lalu. Baik, kita kembali ke Pak Saud ya, perwakilan dari Bawaslu Sumut. Kita tentunya ini hal yang sangat menarik ya Budi, bahwa kita mengikuti pemilu serentak yang dilangsungkan 2024 lalu dan sangat mengundang polemik di dunia politik. Lantas antisipasi apa yang sudah dilakukan Bawaslu Sumut untuk berjalannya pilkada serentak ini dengan aman dan juga damai? Iya, benar. Silakan Pak Saud. Kalau dia sifatnya polemik di regulasi, saya pikir itu di tingkat pembuat undang-undang ya, karena itu kan ranahnya ada di Jakarta. Saya pikir itu lebih tepatnya ditanyakan ke Jakarta, misalnya terkait undang-undang, terkait MK dan semacamnya. Kami sebagai Bawaslu di tingkat provinsi akan melakukan dan memastikan pengawasannya sehingga proses ataupun perjalanan pilkada seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua KPU itu berjalan sesuai dengan aturan ataupun PKPU yang sudah mengatur secara teknis. Nah, akan tetapi Bawaslu, kami dari Bawaslu Sumatera Utara tentunya sudah mempersiapkan sejumlah hal dalam rangka memastikan, selain memastikan kesiapan secara internal, kami juga harus memastikan kesiapan ruang-ruang di luar dari internal Bawaslu, sehingga pada tahapan pilkada nanti semua pihak bisa memberikan partisipasinya dalam rangka mengawasi pilkada 2024 nanti. Seperti misalnya yang saat ini kami sedang kerjakan itu persiapan untuk ruang partisipatif mulai dari tingkat kecamatan dengan membangun komunikasi dengan para tokoh stakeholder dan kita lihat nanti di IKP seperti apa gambarannya, dan dari IKP itu kita akan menyusun ruang apa saja lagi yang kita butuhkan sehingga pengawasan itu lebih bisa lagi dimaksimalkan pada pilkada ini dibanding dengan pemilu yang lalu gitu, Kak Putri dan Bang Budi. Oke, baik Pak Saud. Pak Saud, kalau kita lihat juga ya Pak ya. Nah, apakah ada pengawasan tertentu yang ditambah gitu untuk memperbaiki dari proses pileg dan pilpres di Februari kemarin untuk di pilkada nantinya November ini, Pak? Ini salah satu yang menjadi fokus perhatian kita ya. Ini kan di pemilu yang lalu kalau di medsos itu cenderung ada penurunannya, derajat kericuhannya gitu. Akan tetapi di pilkada nanti kita akan memperkuat lagi. Terlebih di beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan Kabak Perencanaan Polda dalam sebuah acara menyebutkan bahwa kita di Polda akan dibuka setingkat Kabak kalau tidak salah itu nanti dalam hal mengurusi penanganan pelanggaran di medsos misalnya. Nah, ini kan salah satu ruang bagi kita dalam rangka memastikan khususnya pada masa kampanye, walaupun sebelum masa kampanye juga kita sudah harus memastikan ruang medsos itu bisa berjalan sesuai aturan atau lebih kepada edukasi kepada masyarakat terkait pilkada gitu, Mas. Baik. Baik, berarti menggunakan ruang media sosial dan mengedukasi masyarakat tentunya. Lantas apa yang dilakukan dari KPU sendiri, Pak Agus, terkait dengan melihat pengalaman yang lalu-lalu? Apakah ada perhatian khusus mungkin untuk daerah-daerah yang dianggap rawan saat ini, Pak Agus? Ya, untuk Sumatera Utara tentu yang menjadi concern kita terkait dengan proses dan pelaksanaan pilkada ini ya, terutama di Kepulauan Nias. Kepulauan Nias itu termasuk Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Induk. Itu tetap menjadi konsentrasi kita. Bagaimana proses dan pelaksanaan di Kepulauan Nias tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, baik proses dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, terutama peserta pilkada atau bakal pasangan calon, baik partai maupun bakal pasangan calonnya. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini sedikit sebagai penutup Pak Agus ya. Nah, ini kan kita semuanya sudah berupaya untuk semaksimal mungkin mensukseskan pilkada
di 2024 ini. Tapi balik lagi yang menjadi perhatian penting adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, kita berusaha agar partisipasi masyarakat ini di atas 80%. Namun ada beberapa kabupaten kota yang masih di bawah 80%. Nah, apa upaya yang dilakukan ini, Pak Agus, silakan Pak Agus. Oh ya, untuk datanya ya di pelaksanaan pemilihan gubernur Sumatera Utara di tahun 2018 itu tingkat partisipasinya 63,3%. Dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa dibanding dengan tingkat partisipasi pelaksanaan pilgub usul pilkada sebelumnya. Nah, di tahun 2024 ini kita berharap bisa mencapai angka 80% minimal. Tentu upaya-upaya kita adalah tetap mengefektifkan dan memaksimalkan beberapa media, apakah media offline, termasuk juga terutama di media sosial, di berbagai platform media sosial yang ada, baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di Facebook, dan berbagai media lainnya. Dan ini tentunya harus bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Sumatera Utara, baik partai politik, ormas, OKP, kalangan perguruan tinggi, masyarakat sipil, terutama juga partai politik. Mungkin seperti itu ya rencana kita untuk pelaksanaan. Baik, Pak Saud, mungkin sedikit bagaimana pesan Anda untuk masyarakat agar menjadi berpartisipasi di Pilkada 2024, Pak Saud? Singkat ya, Pak Saud. Silakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Tentunya Bawaslu tetap sebagai lembaga pengawas itu harus tetap lebih terbuka dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik, kepada setiap komponen masyarakat memiliki ruang atau kemudahan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Nah, kami sudah ada di Bawaslu Kabupaten dan baru saja dilantik Bawaslu Kecamatan dan pengawas desa. Nanti akan ada pengawas desa kelurahan. Kami membuka seluas-luasnya semua masukan. Bahkan kita melalui media sosial selalu lebih gencar, belakangan kita lebih gencar agar semua lapisan masyarakat bisa memberikan partisipasi, bisa memberikan masukan, informasi, atau bahkan laporan akan kita lakukan, kita garansi bisa kita lakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan waktu dan tata cara yang ada. Nah, di tengah situasi yang sekarang juga PHPU, kita tetap memberikan ruang-ruang kepada publik di beberapa PHPU, PSU di Samosir dan di Nias Selatan. Saat ini kita sedang persiapan. Kami juga tetap mengharapkan partisipasi publik dalam rangka memastikan proses PSU di kedua daerah itu bisa berjalan lancar. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Pak Saud dan juga Pak Agus sudah berbagi informasi terkait dengan persiapan dari KPU dan juga Bawaslu untuk Pilkada nantinya di November 2024. Selamat bertugas kembali Pak Saud dan juga Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Budi dan Kak Putri. Selamat sore. Selamat sore. Dan baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Untuk menjadi calon pemimpin masa depan, tidak cukup hanya berbekal ilmu pengetahuan, namun wajib memiliki kedisiplinan dan karakter serta spiritual yang kuat. Salah satu lembaga pendidikan yang dapat ditempuh generasi muda untuk memperoleh ilmu dan disiplin serta karakter yaitu bersekolah di Madrasah Aliyah Tarunah Teknik Al-Jabbar. Menjadi calon taruna di Madrasah Aliyah wajib memiliki prestasi, baik akademik dan hafiz Quran. Setiap taruna fokus dipersiapkan untuk mengikuti kedinasan seperti Akpil, Akpol, STAN, IPDN, STMKG, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan TNI Polri, serta kedokteran dan PTN terbaik di Indonesia. Untuk tahun ajaran 2024-2025, MA Plus Taruna Teknik Al-Jabbar melakukan prosesi penyambutan calon taruna baru di Jalan Garu 1 Medan kemarin. Prosesi ditandai dengan penyerahan calon taruna oleh orang tua siswa kepada pihak sekolah dan penyematan tanda peserta oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Madrasah Aliyah Plus Taruna Teknik Al-Jabbar adalah sekolah yang berada di bawah Kemenak, tetapi sudah terakreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah.
Selain itu, pada tahun 2023 menjadi juara 1 KSM bidang studi matematika. Untuk mencetak lulusan agar memiliki kesempatan lulus di sekolah kedinasan, pengawas dari Kemenak meminta agar Kepala Madrasah Aliyah meningkatkan bimbingan belajar. Kepala Sekolah MA Teknik Al-Jabbar Indra Sakti Siagian mengatakan pihak sekolah akan mengabarkan kepada orang tua tentang perkembangan akademik anak sekaligus bidang kesamaptaan. Kepala sekolah menyatakan bahwa seluruh taruna dan taruninya selama 3 tahun dipersiapkan menjadi penghafal Al-Quran minimal 10 juz dan lolos sekolah kedinasan. Rekrutmen untuk memasuki sekolah taruna, yang pertama calon taruna menjadi penghafal Al-Quran minimal 1 juz dan nilai rata-rata rapot itu minimal 80. Dan tinggi badan itu untuk laki-laki dan perempuan itu 150 cm. Untuk upaya menghilangkan bullying di sekolah ini, yang pertama kita dekatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kita banyakkan di kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sementara itu, mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi seluruh calon taruna yang baru masuk ke MA Plus Taruna Teknik Al-Jabbar. Edi Rahmayadi mengatakan bahwa di sekolah Madrasah Aliyah akan dituntut untuk senantiasa belajar dan beribadah. Sebagai peserta didik yang ingin berhasil, harus loyal terhadap kegiatan sekolah dan selalu menerima masukan dari mentor. Izin boleh? Tangannya Bapak izin? Siap? Ya, 2. Pemirsa, ribuan masyarakat Kota Medan yang didominasi akhwat atau kaum wanita melakukan aksi bela Palestina dengan berjalan kaki berkeliling Kota Medan, meminta pemerintah menggerakkan prajurit TNI dalam pasukan perdamaian. Masa aksi yang tergabung dalam aliansi Mufakir Mabedai bersama umat sejak Minggu pagi memadati pelataran Masjid Raya Al-Mashun Medan di kawasan Jalan Sisingamangaraja. Aksi bela Palestina ini dimulai dengan long march atau konvoi melalui rute keliling Kota Medan sekitar 3 km. Aksi massa berorasi sambil membawa poster dan bendera tauhid menyerukan kemerdekaan Palestina dan hentikan gas pembunuhan massal genosida yang dilakukan Israel. Koordinator aksi Riki Fatamazaya mengatakan setelah long march kemudian dilanjutkan dengan orasi dan penampilan dari sejumlah pertunjukan Islami. Masa aksi juga meminta agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan nyata dalam misi perdamaian Palestina dengan mengirim TNI sebagai pasukan perdamaian. Adalah yang pertama, tentu aksi dengan cara konvoi dan Indonesia ketika bicara tentang Undang-Undang Dasar di pembukaannya mengatakan bahwasanya Indonesia menolak yang namanya segala jenis penjajahan dan oleh karena itu maka segala penjajahan yang ada di atas bumi harus dihapuskan ketika berpatokan demikian. Dan yang paling penting adalah kita adalah mayoritas Islam terbanyak di antaranya sedunia. Bela Palestina ini didominasi oleh kaum emak-emak dan juga anak-anak sebagai bentuk kepedulian karena banyaknya anak-anak dan perempuan yang menjadi korban keganasan Israel, terutama penyerangan di kamp pengungsian Rafah, Palestina. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kerusakan infrastruktur jalan yang cukup parah di Kepulauan Nias mempengaruhi aktivitas ekonomi serta perhubungan menjadi kurang lancar. Sementara Pemprov Sumatera Utara dikabarkan akan melanjutkan pembangunan yang sudah putus kontrak pada tahun ini. Kerusakan sejumlah ruas jalan Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias yang terjadi sudah lama ini membuat usaha perekonomian sektor perkebunan dan pertanian menjadi terganggu. Distribusi berbagai logistik dan komoditi antar daerah yang ada saat ini masih terhambat karena akses sarana jalan semakin parah kerusakannya. Kondisi infrastruktur ruas jalan ditemukan dengan kondisi material lapisan aspal yang mengelupas hingga membentuk lubang serta membentuk garis patahan, pengaruh dari tonal seberat kendaraan yang melebihi muatan. Kondisi jalan kerap dikeluhkan dan warga berharap adanya perbaikan dari instansi terkait. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 melalui program multi-years pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp276 miliar lebih untuk membangun infrastruktur di Pulau Nias termasuk jalan dan jembatan. Namun demikian, perusahaan Waskita sebagai penyedia jasa mengalami masalah sehingga proyek itu putus kontrak di pertengahan tahun 2024.
Melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara, berkeinginan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur rusak itu termasuk 1 unit jembatan arah Nias Barat guna mendukung kelancaran lalu lintas di sana. Itu diputus kontrak itu bukan dalam arti tidak dilanjutkan itu pembangunan, tetap dilanjutkan, hanya metode pembangunannya tidak lagi melalui multi years. Pemprov Sumut mengusahakan tahun ini melanjutkan itu. Ada 2 ruas jalan ya, satu di Nias Utara itu dan di Kota Gunung Stoli juga ada, dan jembatan di Danenoyo itu Pak Gubernur menjamin, Pak PJ Gubernur itu akan dilanjutkan. Perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk daerah Kepulauan Nias yang masih menyandang status daerah tertinggal diharapkan daerah paling barat di Sumatera Utara ini segera tumbuh dan menjadi berkembang sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemirsa, para petani cabai di Kabupaten Padang Lawas mengeluh karena sering terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga berpengaruh terhadap hasil panen tanaman petani. Akibat langkanya pupuk bersubsidi, terkadang harga pupuk bersubsidi jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan oleh petani tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Oleh karena itu, demi menutupi kelangkaan pupuk bersubsidi agar tidak gagal panen, petani terpaksa membeli pupuk industri yang harganya cukup mahal. Salah seorang petani cabai, Syah Muji, mengaku harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli pupuk industri disebabkan tidak adanya ketersediaan pupuk bersubsidi di daerahnya. Apa tadi katanya nggak ada? Subsidi semuanya hilang dari pasaran kan? Pemasaran cabainya lancar 40-an per kilo, 40.000 per kilo. Salah seorang penyuluh Tanda Nasution mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan jadwal kedatangan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan para petani. Dirinya akan berkoordinasi dengan pihak kabupaten agar jadwal turunnya pupuk bersubsidi sesuai dengan waktu tanam para petani di daerah tersebut. Di tingkat kabupaten, tapi kadang waktunya itu gak tepat datangnya, itu aja masalah yang paling selalu terjadi kan. Kalau soal obat-obatan, kita upayakan nanti biar petani kita mendapatkan yang lebih bagus dan mudah dicapai. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dari guru honorer P3K asal Kabupaten Langkat mengepung kantor Ombudsman RI Sumatera Utara di Jalan Asrama Medan kemarin. Massa membawa keranda jenazah sebagai simbol matinya keadilan. Puluhan guru honorer asal Kabupaten Langkat membawa sejumlah spanduk yang berisikan aspirasi yang akan disampaikan kepada Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara. Salah satu spanduk yang dibentangkan masa demonstrasi berisikan usut tuntas kecurangan guru honorer P3K Langkat. Dalam aksinya, guru-guru honorer meminta laporan akhir hasil pemeriksaan terkait adanya maladministrasi dalam seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Langkat tahun 2023. Sebelumnya melalui Lembaga Bantuan Hukum Medan, selaku kuasa hukum telah beberapa kali mendatangi Ombudsman Sumut untuk meminta Ombudsman RI Sumut temukan maladministrasi P3K Langkat. Pejabat Kepala Ombudsman RI Sumut James Marihot Panggabean mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari guru honorer P3K Langkat. Ombudsman RI Sumatera Utara menemukan maladministrasi dan telah mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Langkat. Apa yang saya sampaikan ke pusat untuk menyerahkan LAP yang mana telah kami tindak lanjuti pengaduan yang disampaikan oleh salah seorang guru honorer P3K, yang mana kami setelah melakukan serangkaian pemeriksaan menemukan ada maladministrasi dan kami telah melakukan LAP laporan akhir hasil pemeriksaan kepada PJ Bupati Langkat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Christian Pelawi alias Pola, pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Jalan Abdul Hakim Medan, ditembak aparat kepolisian sektor Sugal kemarin.
Pelaku merupakan residivis dan kerap melakukan kejahatan yang sama. Beginilah rekaman kamera pengintai atau CCTV yang merekam komplotan paling sepeda motor yang beraksi di kawasan Medan Selayang. Para pelaku beraksi saat pemilik kendaraan lupa menutup pintu pagar. Dengan mudah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci sepeda motor terlebih dahulu. Salah seorang korban warga Medan Baru bernama Suharyadi membuat laporan polisi pada 19 Mei 2024 atas hilangnya sepeda motor miliknya di Jalan Abdul Hakim Medan. Dengan laporan tersebut dan dibantu bukti rekaman CCTV, pelaku bernama Christian Pelawi alias Pola yang merupakan warga Medan Tuntungan berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Sunggal di Jalan Medan Binjai. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan petugas terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur dan melawan petugas saat dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan teman-temannya yang terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan kejahatan jenis Honda Vario Matic dengan nomor polisi BK2159PBQ dan 1 STNK dan BPKB sepeda motor bernomor polisi BK3007AIG milik korban atau pelapor. Tersangka dalam perkara ini Christian Pelawi alias Pola, umur 25 tahun, lahir di Medan tanggal 3 Juli 1999. Pagar korban lupa mengunci. Pada saat beliau ingat keluar, ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi. Ya, unit reskrim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang didapat bahwa berada di Binjai. Dan berdasarkan informasi itu, tim kita dari unit reskrim Polsek Sunggal melakukan penyelidikan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 9 tahun. Sementara itu, tim unit reskrim Polsek Medan Barat meringkus 3 pelaku terduga pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 unit motor milik korban yang nyaris dijual para tersangka. Tim unit reskrim Polsek Medan Barat berhasil menangkap 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Kapolsek Medan Barat Kompol Andrea Rosa Piliang mengatakan penangkapan ketiga pelaku bermula saat laporan salah satu warga yang sepeda motor miliknya hilang dicuri di depan rumah. Berdasarkan laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap salah satu pelaku di kawasan Kecamatan Hamparan Perak. Selain para pelaku yang ditangkap, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor Matic milik korban yang berada di salah satu bengkel yang diduga akan dijual kembali. Adapun peran dari para pelaku yaitu SK yang diduga sebagai dalang pencurian yang mengajak 2 rekannya untuk mencuri sepeda motor. Karena korban memiliki inisiatif untuk memasang GPS di sepeda motor, kemudian dilihat sepeda motornya posisinya ada di Hamparan Perak, Malelan. Hamparan Perak, Malelan. Kemudian korban langsung melapor ke Polsek Medan Barat dan bersama unit reskrim Polsek Medan Barat dipimpin oleh Kanit Reskrim bersama-sama korban menangkap pelaku yang kita amankan di Jalan Titipayung. Pemirsa, polisi kembali menangkap komplotan maling yang sering beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dalam penangkapan 2 maling motor tersebut, polisi tidak segan-segan menembak pelaku untuk memberi efek jera. Inilah detik-detik rekaman komplotan maling motor saat beraksi di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dalam video tersebut, salah satu komplotan maling motor ini berhasil melarikan 1 unit sepeda motor usai merusak kunci. Tidak sampai di situ saja, kawanan maling motor tersebut mencoba merusak kunci sepeda motor lainnya. Aksi tersebut gagal setelah pemilik kendaraan datang dan mengejar pelaku hingga sepeda motor pelaku tertinggal. Merasa dirugikan dengan kehilangan sepeda motornya saat berada di Jalan Abdul Hakim Medan, korban bernama Dira Anissa Ulfa Daulay yang merupakan warga Deli Serdang ini membuat laporan polisi di Polsek Sunggal pada 6 Juni 2024.
Dari hasil laporan tersebut, polisi mengumpulkan barang bukti rekaman CCTV dan menyinkronkan pada peristiwa lainnya. Usai mendapatkan identitas pelaku, polisi memburu pelaku dan berhasil menangkapnya. Pelaku yang berhasil ditangkap bernama Andre Gulo, warga Deli Serdang, dan Habib Fauzan, warga Binjai. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni kunci T, jaket, dan sepeda motor jenis Honda Beat Matic milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan satu pelaku bernama Andre Gulo yang merupakan residivis tersebut terpaksa ditembak polisi akibat berusaha melawan petugas dan melarikan diri. Laksanakan atau melakukan aksinya sebanyak 7 kali di wilayah hukum kita ini. Kemudian yang kedua, Habib Fauzan, umur 18 tahun, lahir di Medan tanggal 03 Februari 2006, agama Islam. Barang bukti dari perkara ini adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat, kemudian 2 buah kunci T, kemudian 1 buah jaket sweater warna hitam yang digunakan pada saat melaksanakan aksinya. Pasca putusnya titik gantung yang berlokasi di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara menyebabkan aktivitas warga dan anak sekolah menjadi sulit. Beginilah kondisi titik gantung yang putus menyebabkan aktivitas warga dan anak sekolah yang harus menyeberang menggunakan sampan yang menjadi satu-satunya jalur alternatif transportasi warga. Pasca putusnya titik gantung di Dusun Pantai 1 Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, dampak dari putusnya titik gantung yang merupakan satu-satunya sarana penyeberangan menuju ke 3 dusun di Desa Kuala Beringin ini menyebabkan warga dan anak sekolah terganggu, serta mengalami kerugian waktu dan juga biaya. Untuk menyeberang harus menggunakan sampan dan antri dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp2.500 untuk satu orang anak sekolah, sedangkan untuk warga sebesar Rp5.000. Salah seorang pelajar, Elfrida, mengatakan sejak putusnya titik gantung ini membuat terganggunya aktivitas belajar dan sering terlambat sampai ke sekolah. Ia berharap agar titik gantung ini segera diperbaiki agar bisa mengikuti pelajaran dan tidak terlambat ke sekolah. Juga kayak mana ya, jadi terlambat lah. Masih ada naskah, Kak, lanjut. Pelajarannya juga, kami juga terlambat lah pelajarannya, jadi susah. Sebelum ini kami selalu nggak pernah terlambat, bisa ngejar waktu, bisa baris. Sekarang nggak bisa lagi. Semoga cepat dibagusi lah, biar kami bisa cepat sekolah lagi sampai sekolah. Sekdes Kuala Beringin Abdul Syahril Segala menjelaskan awalnya pada Jumat lalu ada warga yang melintas 6 orang. Saat warga melintas angin kencang dan seketika rabin bergoyang sehingga tali sling ini terputus. Seketika warga yang berada di titik tersebut 4 orang terjatuh dan 2 orang tersangkut. Dan rabin terus bergoyang sehingga tali sling ini terputus satu. Warga yang melintas itu terjatuh ada 4 orang. Harapan kita mewakili daripada seluruh masyarakat yang ada di Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 11. Harapannya kiranya untuk pembangunan TV rabin bergoyang ini, harapan kami cepatlah itu proses pembangunannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Selasa 11 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Ena Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara Selasa 11 Juni 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan hujan sedang hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deli Serdang, Binjai, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 9 Juni 2024 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara.
Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat di wilayah lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Ramadhan Izin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.